Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang memahami kode etik dan kode etik profesi humas. Perkenalkan, nama saya Vicky Nursidalaini dan saya Wafid Aziza. Saya Taufik Hidayat. Saya Ferdian Sadika Putra. Saya Arifan Pranata. Memahami etika dan kode etik profesi humas. Dalam humas terdapat suatu etika dan kode etik profesi. Untuk lebih jelasnya, pelajari materi berikut dengan seksama. 1. Etika. Secara etimologis, etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos yang memiliki arti adat istiadat atau kebiasaan yang baik. Etika merupakan suatu ilmu mengenai hal-hal yang baik dan hal-hal yang buruk serta hak dan kewajiban moral. Etika juga dapat diartikan sebagai suatu kumpulan nilai atau asas yang memiliki kaitan dengan akhlak dan juga niat besar dan salah yang dianut dalam suatu masyarakat. 2. Kode etik dan profesi humas. Setelah kamu memahami mengenai etik, selanjutnya kamu akan membahas tentang pengertian dari kode etik dan profesi humas. A. Memahami kode etik. Kode etik adalah bentuk dari aturan tertulis yang secara sistematis dibuat dengan sengaja yang didasarkan pada prinsip-prinsip moral yang ada dan pada saat dibutuhkan mampu difungsikan sebagai suatu alat untuk mengakhiri berbentuk tindakan yang dilakukan dengan logika rasional umum yang dinilai telah melanggar atau menyimpang dengan kode etik. Sehingga dapat disimpulkan jika kode etik adalah suatu refleksi yang juga disebut self control. Hal tersebut karena segala sesuatunya dibuat dan kemudian diterapkan dari dan untuk kepentingan kelompok. B. Memahami ciri-ciri dan profesi humas. Berikut pemahaman dan ciri-ciri profesi humas. 1. Memahami profesi humas. Secara etimologis, profesi berasal dari bahasa Latin, yaitu professues, yang memiliki arti suatu kegiatan atau pekerjaan yang dihubungkan dengan janji dan sumpah yang memiliki sifat religius. Profesi dapat dibagi menjadi 2 bidang, yaitu sebagai berikut. A. Profesi khusus. B. Profesi luhur. Ciri-ciri profesi humas. Terdapat beberapa ciri dari profesi humas yang disarankan sebagai berikut. A. Memiliki pengelolaan kemampuan tinggi yang tidak dimiliki oleh orang lain. B. Memiliki kode etik yang merupakan suatu standar dari moral bagi setiap profesi yang ditangkap dengan tertulis. C. Memiliki suatu tanggung jawab etik integritas pribadi yang tinggi terhadap dirinya sebagai penyandung profesi humas. D. Memiliki jiwa untuk melakukan suatu pengabdian pada masyarakat atau publik yang dilakukan dengan penuh. Verifikasi profesi luhur sedang disandingannya. E. Otonomisasi organisasi profesional, memiliki suatu kemampuan yang bertujuan mengelola Etik dan kode etik profesi humas. Prinsip-prinsip etika profesi humas. Seorang profesi humas saat melakukan kewajiban dan tugasnya selalu memiliki kaitan yang erat dan sebagai standar moral, pokok ukur serta menjadi pedoman dalam melakukan berbagai bentuk pekerja serta kewajiban sesuai peran maupun fungsi dalam lembaga, organisasi, perusahaan yang sedang diwakilinya. Menurut Ceraf, terdapat 5 prinsip utama dalam etika kehumasan yang dijelaskan sebagai berikut. 1. Tanggung jawab. 2. Kebebasan. 3. Kejujuran. 4. Keadilan. 5. Otonomi. Pedoman bagi perilaku profesi humas. Menurut Kode Etik Humas Internasional atau IPRA menjelaskan jika pedoman bagi perilaku profesional humas terdiri atas beberapa hal berikut. 1. Arsip untuk meningkatkan hubungan profesi dengan humas. 2. Hormat terhadap pelaksanaan tugas profesinya terprinsip moral.
3. Menjunjung tinggi dan menghormati martabat manusia dan mengakui hak-hak yang dimiliki setiap pribadi manusia. 4. Menumbuhkan komunikasi moral. 5. Seorang profesi harus mampu bertingkah laku dalam keadaan apapun sedemikian. 6. Mampu bertindak dan dalam keadaan maupun dengan tujuan untuk memperhatikan kepentingan diri pihak yang terlibat. Seorang profesional hanya mampu melakukan tugasnya. 8. Sebagai seorang profesional humas harus menghindari beberapa hal berikut. A. Berikan informasi yang tidak didasari fakta, yang akibat dan kenyataan dan kebenaran. B. Menutupi kebenaran dengan berbagai alasan. C. Menggunakan berbagai macam cara dan teknik yang tidak didasari, tidak mampu untuk dikontrolasi hingga akan memunculkan tindakan individu. Hal tersebut tidak lagi didasari dengan keinginan pribadi yang bertanggung jawab dan bebas. D. Mengambil bagian dalam usaha yang tidak jujur dan tidak etis sehingga berakibat merusak kehormatan dan masyarakat. 9. Menciptakan saluran komunikasi dan pola komunikasi yang dapat melakukan arus bebas informasi yang penting sehingga setiap anggota masyarakat mampu merasakannya. D. Contoh kode etik dan profesi humas. Berikut contoh kode etik antara perusahaan dengan pelanggannya dari perusahaan Telkom. 1. Komitmen terhadap pelanggan. 2. Produk dan kualitas pelanggan. 3. Data dan informasi. Pelanggaran kode etik terdapat beberapa kemungkinan seperti yang akan diberikan pada pelaku pelanggaran kode etik. 1. Mendapat peringatan. 2. Pemblokiran. 3. Hukum pidana atau perdana. Sekian dari kami kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.